Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Beduk ditabuh bertalu-talu, takbir berkumandang sepanjang hari. Meski Ramadan sudah berlalu, semangat di Al-Hasani selalu di hati. Alhamdulillah. Sampailah kita ke acara utama pada hari Senin tanggal 6 April 2026, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal, surat At-Taubah ayat 65 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini akan didampingi oleh Ibu Cici Sriati dari kelas D5. Untuk itu, izinkan saya Rosida dari kelas online Montreal, Kanada, untuk menyapa Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosida dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimanakah kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, semua lancar, Bu Rosida. Alhamdulillah. Kami selalu mendoakan semoga Amin. Ustadz Rizal Al-Hasani selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Amin. Al-Hasani. Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa terus membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau Ibu Cici Sriati. Kami doakan semoga Allah meridhoinya sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 dengan tenang dan penuh semangat. Terima Kepada kasih Bu Buya, Rosida. Ya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. amin. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau Ibu Cici Sriati, kami persilahkan. Syukron, Bu Rosida. Sama-sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita memperbanyak bekal untuk menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Yang mana nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, Allah pilih hamba-hambanya yang terbaik. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau, sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita sangat berharap kelak nanti suatu saat bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, dan semua itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat ke-65 bersama Ibu Cici
Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Bu Cici ini berada di mana nih? Bu Di Cici. Yasmin, Bogor. Oh, Yasmin Bogor. Ya. Alhamdulillah. Bu Cici, kegiatan sehari-hari Bu Cici apa sekarang Bu Cici? Kegiatannya ibu rumah tangga, ya, Rumah tangga ya. ya, nggak begitu Ikut-ikut banyak kegiatan pengajian. dari yang lain kecuali belajar asani mulai ayat ke Oh, pengajian-pengajian, ya gitu. iya, Alhamdulillah. Pokoknya memperbanyak bekal ya Bu Cici ya. Ya, Iya. Ah. Bu Cici dulu yang ngajak ke Elsa ini siapa? Bu Fitri ya? iya Ibu Baca Fitri. Bu Cici, Bu Fitri sama C depannya ya. Alhamdulillah. Ibu Cici sekarang ada di kelas di 5 ya, bersama Kelima, iya. di Mas Elma yang sampai hari ini masih istirahat ya, beliau sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh kembali dan bisa kembali bergabung kita dan bersama Bu Espiralda ya. Oke Bu Cici udah siap dengan At-Taubah 65 Bu Cici? Insya Allah, Bu ya. Baik kalau gitu waktu dan kesempatan kami silakan kepada Bu Cici. Silakan Bu Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi robba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi jidni ilman warjukna pahman. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Robku, lapangkanlah dadaku dan mudahkan untukku urusanku dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Allahumma jukna fahman nabiyin wa hafidhu musalin wa ilhama malaikat mugorobin birohmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, hidayahnya, dan serta berbagai nikmat yang berlimpah. Berkat izinnya, dengan nikmat sehat dan kesempatan, pagi ini kita bisa bergabung dengan jamaah pencinta Al-Quran untuk belajar menterjemah mengurai-ngurai ayat Al-Quran secara gramatikal al-hasani. Semoga dengan ilmu Al-Quran yang kita pelajari mendatangkan rahmat Allah sehingga kita bisa memahami makna isi Al-Quran yang kita harus amalkan. Dan insya Allah akan menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta kita selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum memulai ayat, saya izinkan mengucapkan terima kasih. Saya haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Rijal selaku penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang telah sekaligus memberikan dan mengajarkannya ilmunya kepada kami. Terima kasih Buya. Semoga Buya beserta keluarga selalu Allah lindungi dan berkahi dan selalu sehat dan bahagia dan panjang umurnya. Amin ya robbal alamin. Juga saya haturkan terima kasih kepada semua pembimbing, terutama pembimbing di grup D5 yaitu Bu Evi dan Bu Ira yang sangat telaten, penuh perhatian dan penuh kesabaran membimbing kami belajar. Juga terima kasih kepada Bu Wati, Pak Helmi, dan Bu Ella
yang telah mengizinkan saya bisa ikut belajar di grup ceria. Kepada teman-teman surgaku di grup 5 yang diketuai Pak Iwan, terima kasih atas supportnya dan terima kasih atas kebersamaan yang menyenangkan belajar di grup D5. Dan terima kasih juga khususnya kepada Bu Yurni yang telah membuatkan PPT. Semoga grup D5 selalu semangat, kompak, selalu bersama Al-Quran, istiqomah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga kepada Bu Fitri yang telah membawa saya ada di Al-Hasani. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang khususnya terlibat pada acara kelancaran Zoom meeting pagi ini. Serta semua peserta Zoom yang dirahmati Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan, pahala yang terhingga dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya, saya akan mulai dengan acara pokok, yaitu mengurai surat At-Taubah ayat 65 dengan metode Al-Hasani. Saya akan bacakan suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Surat At-Taubah ayat 65 ini dipenggal menjadi 23 penggalan dan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian 1 penggalan 1 sampai 13. Bagian 2 penggalan 14 sampai 23. Penggalan surat At-Taubah ayat 65. Penggalan 1 wa, penggalan 2 la, ketiga in, keempat sa'alta, kelima hum, keenam la, ketujuh yakulu, kedelapan na tasjid, kesembilan innama, ke-10 kunna, ke-11 nakhudu, ke-12 wa, ke-13 nal'abu. Bagian kedua penggalan 14 sampai 23. Penggalan 14 kul, ke-15 a, ke-16 bi, ke-17 Allahi, ke-18 wa, ke-19 ayatihi, ke-20 wa, ke-21 rasulihi, ke-22 kuntum, ke-23 tastahzi'una. Pada ayat ini ada kalimat bersyarat, yaitu di penggalan 3 sampai 13. Huruf syarat adanya di penggalan 3, yaitu in. Dan kalimat syarat ada di penggalan 4 sampai 5, yaitu di saat tahum.
Huruf jawab syaratnya ada di penggalan 6, yaitu la. Dan kalimat jawab syaratnya ada di penggalan 7 sampai 13. Yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Uraian surat At-Taubah ayat 65 bagian 1 penggalan 1 sampai 13. Penggalan 1 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan 3 in, bentuknya huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat yang artinya jika. Penggalan 4 saata, bentuknya kata kerja lampau. Dengan ciri KKL-nya ada ta di akhir kata yang menunjukkan pelakunya anta. Akar kata sa'ala, polanya fa'ala. Artinya terdapat di Mahmud Yunus halaman 161, engkau telah bertanya. Penggalan 5 hum, bentuknya kata ganti objek, artinya mereka. Penggalan 6 la, bentuknya huruf bermakna dan merupakan huruf jawab syarat, artinya niscaya. Penggalan 7 yakulu, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yakuluna. Karena pengaruh nun tasdid, waw sukunanya hilang menjadi yakulu. Ciri KKSAD-nya ada ya di awal kata dan waw sukuna di akhir kata yang menunjukkan pelakunya hum. Akar kata kowala termasuk kaidah 1.5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Kowala menjadi kola, termasuk kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kowala menjadi kola. Polanya fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 360, mereka sedang akan berkata. Penggalan 8. Nun tasdid, bentuknya huruf bermakna yang artinya benar-benar. Penggalan 9. Innama, bentuknya huruf bermakna. Artinya ada di Munawir halaman 45, sesungguhnya titik-titik hanyalah. Penggalan ke-10. Kunna, bentuknya kata kerja lampau. Ciri KKL-nya ada na di akhir kata yang menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata kawana menjadi kana, termasuk kaidah 1 huruf sia poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf yang berpola kul, tambahkan waw di tengah. Dan waw berubah menjadi alif. Kawana jadi kana. Polanya fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 386, kami adalah. Penggalan 11. Nahudu,
Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri KKS adanya ada na di awal kata dan domah di akhir kata yang menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya howado, termasuk kaidah satu huruf sia poin 5. Dalam KKS AD, huruf sia di tengah kembali ke dalam bentuk aslinya. Howado menjadi hodo, termasuk kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Howado menjadi hodo. Polanya fa'ala. Artinya di Munawir halaman 375, kami sedang akan berbicara panjang lebar. Penggalan 12 wa. Bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 13. Nal'abu. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri KKS AD-nya ada na di awal kata dan domah di akhir kata yang menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata la'iba, polanya fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 397, kami sedang akan main-main. Arti bagian 1, penggalan 1, arti bagian 1, penggalan 1 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Dan sungguh jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang munafik, niscaya mereka benar-benar akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah senda gurau dan main-main. Uraian surat At-Taubah ayat 65 bagian 2, penggalan 14 sampai 23. Penggalan 14, kul. Bentuknya kata kerja perintah. KKP berasal dari KKSAD, yaitu dari yakulu. Prosesnya, pertama dibuang ciri KKSAD-nya, yaitu ta, menjadi kulu. Karena huruf pertama berharokat, tidak perlu ditambah alif penolong. Kemudian disukunkan huruf terakhir menjadi kul. 2 sukun bertemu tidak bisa dibaca. Wawunya menghilang menjadi kul. Ciri KKP-nya ada sukun di akhir kata yang menunjukkan pelakunya anta. Akar kata kowala termasuk kaidah 1.5. Termasuk kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk asli. Kowala menjadi kola, termasuk kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kowala menjadi kola. Polanya fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 360, engkau katakanlah. Penggalan 15. A, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan 16. B, bentuknya huruf jer, yang artinya kepada.
Penggalan 17, Allahi. Aslinya, bentuknya ya, Allahi. Aslinya Allah. Karena pengaruh bi menjadi Allahi. Artinya Allah. Penggalan 18, wa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan ke-19. Ayatihi. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda ayati dan kata keduanya hi merupakan kata ganti. Ciri kata benda majemuknya, kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Sedangkan kata keduanya merupakan kata ganti. Kata benda satu, ayati. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya ayatin. Karena bermajemuk dengan kata ganti, tanwinya hilang. Menjadi ayati. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Ciri jamak atin. Akar kata awaya dibaca awa. Ini adalah satu-satunya akar kata yang terdiri dari 3 huruf siap. Sesuai dengan hasil penelitian Al-Hasani ada di bunga materi halaman 32. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ayatun. Pola kata benda tunggalnya fa'latun. Pola kata benda jamaknya fa'latin. Artinya di Mahmud Yunus halaman 53 ayat-ayat. Kata keduanya yaitu hi. Merupakan kata ganti milik. Ya, artinya nya. Arti kata benda menyebut ayatihi, ayat-ayatnya. Penggalan 20 wa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya dan. Penggalan berapa itu? Penggalan 21. Rasulihi. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari rosuli, dan kata keduanya hi merupakan kata ganti. Ciri kata benda majemuk, kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Sedangkan kata keduanya merupakan kata ganti. Kata benda satu, rosulin. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya rosulan. Karena pengaruh bi menjadi rosulin. Dan rosulin bermajemuk dengan kata ganti, tanwinya hilang menjadi rosuli. Ciri kata bendanya ada tanwin di akhir kata. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya rosila. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Artinya terdapat di Mahmud Yunus halaman 141 Rasul. Kata keduanya hi merupakan kata ganti milik yang artinya nya. Arti kata majemuk rasulihi, rasulnya. Penggalan ke-22 kuntum. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri KKL-nya ada tum di akhir kata yang menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya kawana menjadi kana, termasuk kaidah Syiah 1 poin 3.
Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola kul, tambahkan waw di tengah. Dan waw berubah menjadi alif. Kawana menjadi kana. Polanya fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 386, kalian adalah. Penggalan 23. Tastahzi'una. Bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Ciri KKSAD-nya ada ta di awal kata dan waw sukuna di akhir kata yang menunjukkan pelakunya antum. Akar kata haza'a. Polanya istaf'ala. Artinya di Mahmud Yunus halaman 482, kalian sedang akan berolok-olok. Arti bagian 2, penggalan 14 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Engkau katakanlah, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Arti keseluruhan surat At-Taubah ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan sungguh jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang munafik, niscaya mereka benar-benar akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah senda gurau dan main-main. Engkau katakanlah, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala kebenaran semata-mata dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mumtaz. Ibu Cici, alhamdulillah. Ya Bu ya. Lancar ya Bu Cici ya. Alhamdulillah Bu ya. Bu Cici, sehari-hari Bu Cici mulai ayat tuh kira-kira 1 ayat, 2 ayat, berapa ayat 1 hari Bu Cici? Ya, satu kebiasaannya mempersiapkan untuk di kelas ya. Ya, Dan kalau tiap malam 1 ayat untuk pagi-pagi subuh pada subuh. yo tetap ya. 1 ayat minimum 1 hari Bu Cici ya. Iya. Nah, kalau Bu Cici sekarang baca Quran secara acak ya, Bu Cici sudah bisa memahami, oh ini KKL, ini KKSAD, ini KKP, ini KBKK, dan udah tuh ya, oh ini KBPA ini. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, kalau masalah vocabulary gimana Bu Cici? Itu yang kurangnya mesti Sambil jalan. tambah sering ya. Sambil jalan ya Bu Cici ya. Iya. Mudah-mudahan tetap istiqomah bersama Al-Quran Bu Cici. Amin, amin. Makasih. Dalam apa nggak ada kendala ya Bu Cici ya, misalnya kesehatan, gangguan-gangguan yang lain nggak ada ya? Ya sedikit-sedikit karena udah sepuh Bu ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Cici Alhamdulillah. dalam memahami Quran ya, dan tetap istiqomah ya Bu Cici ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu, demikian tadi Bu Cici sudah membawakan surat Taubah ayat 65 dengan mumtaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain. Kita alhamdulillah mudah-mudahan Bapak Ibu ya sudah menjadi vocabulary bagi kita. Dan sungguh jika. Walain tadi ada kalimat bersyarat ya. Nah, ini huruf syaratnya in. Dan sungguh jika. Apa itu? Sa'al tahum. Engkau bertanya kepada mereka. Siapa mereka ini adalah orang-orang munafik. Walain sa'al tahum. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka orang munafik. La niscaya. Yakulunna, mereka menjawab, mereka berkata, tadi ada yakulunna, nanti ada beda dengan yakulanna, tasdik tadi ya. Niscaya mereka akan berkata, innama sesungguhnya hanyalah kunna kami nakhudu. Nakhudu itu berbicara panjang lebar, ngalor ngidul, ya, bersenda gurau. Innama kunna nakhudu wa nal'abu, dan bermain-main. Kami bermain-main kok, bercanda ria gitu ya. Lalu kul, engkau katakan. Nabi Muhammad di sini ya. Kul, katakan. Engkau katakan. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Apakah? Ya, tadi ada apakah billahi kepada Allah. Apakah kepada Allah wa ayatihi dan kepada ayat-ayatnya. Wa rasulihi dan kepada rasulnya. Kuntum tastahzi'una, kalian selalu berolok-olok. Jadi ini bukan bertanya Bapak Ibu semuanya ya, tapi pernyataan larangan. Di pertanyaan itu ada pernyataan positif, ada juga pernyataan negatif. Jadi ini bukan pertanyaan sekali lagi, tapi adalah pernyataan dilarang berolok-olok tentang Allah, ayatnya, dan Rasulnya. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat At-Taubah ayat 65. Namun karena kita sama-sama belajar, mungkin ada yang salah urai, salah ucap, salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar dan bermanfaat kita, tetap kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita semuanya, para pencinta Al-Qur'an. Demikian Bapak Ibu semuanya yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kepada Bu Rosida Montreal kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Rosida. Terima kasih Ustadz. Demikianlah uraian Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 dan penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Amin.